Selamat siang, perkenalkan saya Handoyo dari satmesin.com. Kali ini saya ingin mendemokan cara pemakaian mesin es krim dengan merek Aiko dengan kode ACR IC25CTW. Mesin es krim ini mesin soft es krim beroperasi dengan power 1800 watt, voltase 220 volt. Disarankan untuk konsumen menggunakan stabilizer dengan power 5000 watt. Oke, untuk mesin soft es krim dengan merek lain kurang lebih cara pengoperasian dan komponen yang ada di dalamnya kurang lebih hampir sama semuanya. Ya, langkah pertama untuk memulainya kita nyalakan mesin. Nah, ini indikator. Ini indikator suhu. Ini indikator voltase. Ini indikator counter. Counter itu jumlah es yang keluar dari mesin ini nanti akan tertera di sini. Nah, dan ini tingkat kelembutan. Sekarang kita akan mencuci mesin es ini. Mesin es ini ada dua tangki, terdiri dari dua tangki, masing-masing tangki kiri 4 liter, tangki kanan 4 liter. Jadi kapasitas total mesin es ini menampung 8 liter es krim. Sekarang kita akan melakukan proses pencucian mesin. Sekarang kita akan pencet tombol wash untuk cuci mesin es krimnya. Tombol ini, ya saya tekan. Ini proses wash nih. Proses wash atau cuci itu kurang lebih 15-20 menit. Nah, setelah 20 menit, tombol yang ditekan, tombol stop. Setelah kita tekan tombol stop, kita keluarin airnya, tarik tuas. Nah. Tuas turun ini artinya buka ya. Nah, setelah air keluar, kita tutup lagi tuasnya, dorong ke atas. Ya. Nah, setelah kita keluarin airnya, kita akan cuci komponen-komponennya. Buka bagian ini. Buka masing-masing baut satu persatu ya. Tumpah ini. Nah, di sini ada baling-baling dua. Ini silindernya. Silinder ini kapasitasnya 2 liter dan tabung atasnya 2 liter. Makanya satu tangki kapasitasnya 4 liter. Nah, ini baling-balingnya, keluarin baling-balingnya. Nah. Setelah kita cuci, kita pasang lagi komponen-komponen dalamnya. Ini dua ini baling-baling. Nah, di baling-baling ini ada karet. Dua karet ini. Nah, ini spare partnya, cadangannya. Ya, kalau ini udah rusak, ada spare part pengganti. Nah, untuk pemasangan baling-balingnya, nah, ini sampai terkunci ya, sampai kencang ya. Nah, setelah baling-baling udah terpasang, kita bongkar bagian ini. Tarik tuasnya ini. Kita buka tuas kerannya. Nah, di belakang ini ada dua karet. Di belakang ini ada dua karet. Fungsinya untuk menyekat es krim bagian ini.
biar dia nggak rembes bawah karet ini. Jadi jangan sampai lupa terpasang ya, posisinya di sini. Keluarin masing-masing ini tuas ini, caranya congkel bagian ini. Ketiga, yang tengah ini beda karena ini untuk mix. Nah, spare partnya yang ini. Untuk yang ini O-ring, ini di sini spare partnya. Karet ini juga perlu diperhatikan, kalau sampai ada gumpal harus diganti, karena kalau enggak esnya akan rembes. Untuk pemasangannya kembali, kita kasih lubrikan di bagian karet. Nih, lubrikan ini semacam gemuk pelumas, karena ini karet dan ini boxnya ini plastik, supaya tidak seret dan karet awet, tidak cepat putus. Nah, kita kasih sedikit saja, olesin di bagian karet. Nah, pasang di ujung. Yang seperti ini di sisi kiri dan kanan. Nah, seperti ini pasangnya. Untuk yang paling beda ini di posisi tengah. Jadi nanti ada 3 keran, bagian ini untuk mix 2 rasa. Dari kiri dan kanan dicampur pakai tuas ini, yang tengah. Ya, pasang di bagian ini. Jangan sampai tertukar ya, ini harus di tengah posisinya. Ini bintangnya, cetakan untuk es. Dia ada 2 model, yang bintang dan yang garis seperti ini. Untuk penggantiannya buka, ya, tukar dengan yang ini. Kalau untuk mau ganti atau mau cuci. Nah, setelah ini terpasang karet bagian belakang yang tadi. Nah, setelah semua terpasang, kita pasang lagi 4 lubang ini ya. Posisi tuasnya seperti ini. Baru kita pasang penusuknya yang di bagian ini, di lubang ini. Nah, setelah terpasang, sudah terkunci, kita pasang drat di masing-masing 4 titik ini. 1, 2, 3, 4. Drat ini ada 2 ukuran, 2 panjang dan 2 pendek. Yang panjang, yang pendek. Bagian yang bawah itu menggunakan yang pendek. Pasang satu persatu. Nah, bagian yang atas itu menggunakan yang panjang. Jangan sampai tertukar. Kalau yang pendek di atas, dia akan nyangkut posisi ini. Makanya yang panjang di atas. Nah, putar satu persatu biar dia rata. Nah, setelah terpasang, kita siapkan bahan es krimnya. Ini tombol per tombol akan saya jelaskan dari kiri ke kanan. Dari kiri ini ada tulisan freeze. Tombol freeze ini digunakan sewaktu proses pembuatan es krim. Tombol kedua itu ada tombol wash yang digunakan sewaktu pencucian atau pengurasan es krim.
Nah, ini tombol stop. Nah, terus ini tombol hard, ini untuk mengatur kelembutan dan kekerasan es krim. Hard ini untuk tingkat kelembutannya semakin naik atau keras, kalau soft ini semakin lembut. Nah, tombol setting ini kita tekan tahan untuk menyeting ini GRD counter. Caranya tekan ini. Nah, settingan pertama kode P0005. P0005 ini setiap jeda 5 menit itu mesin es krim akan nyala sendiri. Setelah es krim jadi, per 5 menit mesin akan mendinginkan ulang es krim yang ada di dalam ini. Jadi es krim tidak akan lumer di dalam, tetap akan beku. Nah, standarnya per 5 menit, karena kalau terlalu sering listrik akan boros. Nah, ini standar 5 menit. Terus settingan kedua P03005, ini jenis untuk setting counter. Counter ini bagian ini yang untuk kita untuk melihat jumlah es krim yang keluar dari mesin ini. Ini counter. Untuk reset counter kembali ke angka 0, tekan tombol setting. Nah, tekan kedua kali P0305. Kita tekan ini. Bentar, diulang aja ya yang tadi ya. Nah, untuk reset counter jumlah es menjadi 0, tekan tombol set, tahan sebentar. Oke, tekan lagi sekali sampai P03, tekan tombol ini. Nah, udah 0, terus tekan set lagi, counter jadi 0. Nah, untuk GRD settingannya udah setting otomatis 3 untuk kelembutannya. Nah, P05 ini jeda waktu per 5 menit mesin ini mendinginkan es ulang tiap 5 menit. P03 ini untuk settingan counter udah di setting 0, di reset. Langkah selanjutnya kita akan menyiapkan adonan untuk es krimnya. Kali ini saya menggunakan bubuk es krim. Bahan es krimnya berupa bubuk es krim rasa stroberi. Satu bungkus ini beratnya 1 kilo. Nah, dilarutkan dengan air sebanyak 3 liter air. Satu bubuk ini nanti akan jadi 4 liter adonan es krim. Itu untuk satu tangki. Jadi kalau mesin es krim Aiko tadi ada 2 tangki, menggunakan 2 bungkus ini. Masing-masing tangki satu bungkus. Karena ya wadah kita kecil, saya akan mixer 2 kali, masing-masing 1,5 liter air dan setengah kilo tepung es krim, bubuk es krim. Ya. Nah, ini kita mixer sebanyak 2 kali. Di mixer kurang lebih 15-20 menit. Ini sekarang adonan udah mulai mengental dan kita siap tuang ke mesin es krim. Udah kita tuang ke mesin es tiap-tiap tangki, karena kita pakai adonannya 1 bungkus untuk 2 tangki, makanya sisanya segini. Nanti kedepannya 1 tangki ini menggunakan 1 bungkus adonan. Nah, usahakan kalau udah segini, udah dikit tinggal segini adonannya, tolong diisi lagi minimal sebatas ini.
Jangan sampai terlihat lubang karena nanti ada ruang kosong angin, kompresor bisa cepat rusak. Setelah masuk, tombol yang akan kita tekan untuk proses pembuatan es krim, tombol freeze yang kiri paling ujung. Ini proses freeze. Nanti yang 5% ini dia akan berubah ke 100%. Dan bar ini kiri kanan, bar ini akan sampai ke ujung full, penuh, dan ini status 100%. Itu tandanya es krim sudah jadi. Nah, untuk suhu kita tidak bisa setel suhu, ini otomatis pengaruh dari ruangan. Kalau ruangan ber-AC dia akan semakin cepat. Kalau ruangan yang tanpa AC atau entah di outdoor, mungkin dia prosesnya akan lama. Sekarang kita masuk ke tahap pembersihan dan pencucian mesin es krim. Langkah pertama, kita tekan tombol wash. Nah, tombol wash ini fungsinya untuk membilas sisa es krim yang ada di dalam tangki silinder. Nah, kita tekan tombol wash. Nah, untuk pengurasannya kurang lebih 15-20 menit supaya sisa es yang ada di dalam mencair dan bisa kita keluarkan untuk esok hari bisa digunakan lagi. Setelah esnya kita keluarkan, sisanya udah kita kuras. Sekarang kita akan cuci esnya, mesin esnya. Nah, setelah air tuang, tekan lagi tombol wash. Nah, sekarang kita bilas dengan air ya, tekan tombol wash. Kurang lebih 20 menit. Biasa sampai 2-3 kali bilas. Ini bilasan pertama. Nanti bilasan kedua kita pakai sanitizer, obat untuk. Sekarang untuk yang bilasan terakhir kita menggunakan sanitizer. Ini untuk cleaner, pembersih supaya sela-sela dalamnya tidak bau susu. Untuk takarannya 1 sendok teh 2 liter air. Ya, kurang lebih segini. Pemakaian sanitizer tidak perlu setiap bilas, 2 hari sekali cukup. 2 hari sekali di bilasan terakhir ya. Ya, setelah kita aduk, kita tuang. Terus kita tekan tombol wash untuk bilas yang terakhir kali. Waktunya 15-20 menit. Nah, ini air yang sudah dikasih sanitizer, warnanya agak keunguan pink. Nah, ini sanitizer yang kita gunakan, sanitizer yang food grade. Harganya mahal karena ini untuk makanan, jadi aman untuk dikonsumsi. Nah, gunanya ini untuk membersihkan di sela-sela ini, saluran pipa dalam ini, supaya tidak ada bakteri, jamur, dan menimbulkan bau. Penggunaannya nggak usah setiap hari, 2 hari sekali di pembilasan terakhir, karena ini mirip seperti sabun cuci lah. Jadi nanti dalam-dalamnya sini akan keset, bersih, dan tidak ada bau. Setelah selesai dikuras dan sudah bersih esnya, kita bongkar lagi ini boxnya, buka satu persatu, putar kerannya satu persatu ya, supaya derat di dalam kerannya ini tidak cepat aus. Nah, ini karetnya, tarik pengunci yang samping ini. Nah, tuasnya lepas. Nah, terus 3 ini dilepas. Baling-balingnya tarik.
Dah.